yang ingin disampaikan dalam forum kajian ini adalah bahwasannya kajian ini nanti akan bersifat dialogis. Jadi dimohon keaktifan dari para peserta, khususnya dari para sahabat semua dan juga rekan-rekan, para bapak, para ibu. Dimohon nanti supaya agar terlibat aktif dalam kajian dialogis pada malam hari ini. Kemudian yang kedua, tema yang akan diangkat adalah seputar kurban, karena ini sudah menjadi satu aktivitas rutin tiap tahun yang kita alami bersama. Tentunya setiap aktivitas yang kita lakukan, apalagi ini terkait dengan masalah ibadah kurban, tentunya ada sebagian dari masyarakat yang ingin membutuhkan pencerahan atau bahkan ya, ingin mencari kepastian hukum terkait dengan masalah kurban. Maka pada saat inilah Aswaja Center hadir di tengah-tengah masyarakat, hadir di tengah-tengah kaum muslimin dengan harapan agar supaya praktik-praktik ubudiyah khususnya terkait dengan kurban dan akikoh ini betul-betul didasari dengan ilmu yang mapan. Jadi tidak asal-asalan kita ini melaksanakan praktik ubudiyah, tapi harus didasari dengan ilmu yang mapan. Jadi oleh karena itu telah hadir di tengah-tengah kita yang pertama akan menyampaikan materi seputar kurban dan akikoh. Kami mohonkan kepada Bapak Kiai Haji Subhan untuk menyampaikan materi. Tempat dan waktu kami persilahkan. Sumangga Pak Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para rawuh sami, wabil akhos tumateng Bapak Kiai Haji Amin Yasin, Bapak Kiai Islahul Umam, Gus Sa'aduddin Nasih, saha sahabat Ansor ingkang sami rawuh wonten majelis punika ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah wa syukrulillah, dalu punika kita pinaringan sehat wal afiat sehingga saged makempal wonten majelis punika kanthi sehat sedayanipun. Sholawat salam mugi katur dumateng baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Untuk menyingkat waktu, kami akan membacakan makalah. Ini semuanya sudah dibagikan. Insya Allah nanti kami baca hanya sebagian-sebagian karena nanti khawatir tidak cukupnya waktu untuk sesi dialogis. Bismillahirrahmanirrahim. Kami awali makalah tentang korban. Pengertian, landasan dan hukum. Untuk pengertian, korban ini kalau istilah fikih itu udhiyah, tidak kurban ya. Justru kurban itu lebih luas cakupannya. Ma yutaqarrabu bihi ilallah itu namanya kurban. Segala sesuatu yang dibuat sarana mendekatkan diri pada Allah itu justru istilahnya kurban, istilah syarak ya. Sehingga dulu putra Nabi Adam ketika rebutan bojo antara Qabil Habil, untuk memutuskan adalah berkorban. Yang Qabil korbannya berupa tanaman, yang Habil berkorban berupa binatang kambing. Nah, itu.
idz qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Nah, gitu ya. Ya, udhiyah ini berarti udhiyah istilah kita Jawa adalah korban. Tapi istilah fikih bukan korban tapi udhiyah. Udhiyah adalah hewan berupa onta, lembu atau kerbau atau kambing yang disembelih sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah pada hari Idul Adha hingga akhir hari Tasyrik tanggal 10 hingga 13 Dzulhijjah. Berarti khusus binatang an'am yaitu onta, lembu, kerbau dan kambing yang disembelih di hari Idul Adha dan hari Tasyrik dalam upaya mendekatkan diri pada Allah. Berarti binatangnya justru, nah, binatangnya udhiyah. Kalau tadhiyahnya itu pekerjaannya, kalau binatangnya udhiyah. Landasan bisa dibaca sendiri untuk hukumnya. Hukum asal, untuk hukum asal adalah sunnah ain yang sangat, yakni sunat yang sangat dianjurkan bagi setiap individu, termasuk bagi orang yang tidak punya keluarga. Dan sunnah kifayah yang sangat dianjurkan bagi setiap keluarga, yakni sunnah kifayah muakkadah. Jika salah satu anggota keluarga tersebut telah berkorban, maka anggota keluarga yang lain tidak terkena hukum makruh karena tidak berkorban. Hukum sunnah ini berubah menjadi wajib ketika dinadari. Ini kalau mazhab kita Syafi'i, sunnah muakkad ala kifayah untuk satu keluarga yang mampu. Untuk ala kifayah, sunat muakkad ala kifayah untuk satu keluarga yang mampu. Ukuran mampu itu gimana? Pada hari itu dia punya kelebihan atas kebutuhan pokok yang cukup untuk membeli binatang korban. Sekarang minimal ya 2 jutaan ya. Nah, wes nyukupi anak bojo, wes duwe omah, utangi wes lunas, isih duwe duit 2 juta kena. Dan anjuran semacam ini bukan selama hidup sekali, ndak, setiap tahun, setiap tahun. Alah aku wes duwe tumpaan dikit wes tahu korban, bukan demikian. Jangan punya pemahaman wes tahu korban berarti wes duwe tumpaan kanggo buat sirat jarine. Engko nek kakean malah tak sewakno ya. Tidak seperti itu setiap tahun. Karena anak ala kifayah sehingga kalau salah satu ada yang melaksanakan maka yang lain tidak terkena hukum makruh. Hukum sunnah ini berubah menjadi wajib ketika dinadari. 2. Hukum berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Jika orang yang sudah meninggal tersebut pernah berwasiat untuk dikorbankan, maka hukumnya korban tersebut adalah sah tanpa khilaf. Jika orang yang telah meninggal tersebut tidak pernah berwasiat untuk dikorbankan, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang berpendapat tidak sah dan ada yang berpendapat sah. Di antara ulama yang berpendapat sah adalah Imam Abul Hasan Al-Abbadi dengan alasan bahwa korban adalah bagian dari sedekah. Para ulama sepakat bahwa sedekah atas nama orang yang sudah meninggal diperbolehkan dan bermanfaat untuknya. Ngorbano wong mati, kalau sebelum meninggal itu pernah wasiat, ittifaq ulama sah. Kalau belum pernah wasiat khilaf. Bahkan di kalangan ulama Syafi'i yang kuat justru tidak sah. Hanya sebagian ulama yang mengatakan sah, termasuk Abul Hasan Al-Abbadi ini mengasahkan. Nah, dan nanti ada
Kalau sah itu nanti ada penjelasan lebih lanjut masalah distribusi dagingnya itu gimana, nanti ada penjelasan lebih lanjut. Yang jelas untuk ahlus sunnah wal jamaah, kalau mengorbankan atas nama pribadi, hadiah pahala diberikan kepada orang meninggal, jelas ittifaq ini sampai. Jelas ittifaq sampai. Tapi kalau mengorbankan orang yang meninggal padahal belum pernah wasiat, ini yang khilaf. Jadi kamu boleh memilih cara gimana. Wong pahalanya ya sampai pada. Nah, kriteria hewan korban sekarang. Jenis hewan korban, pertama onta dengan segala macam jenisnya, dua lembu dengan segala macam jenisnya, termasuk diantaranya adalah kerbau. Kerbau itu bagian dari jenis lembu. Nomor tiga, kambing dengan segala macam jenisnya. Ketiga jenis hewan tersebut boleh dijadikan hewan korban baik jantan maupun betina. Tidak harus jantan, meskipun yang baik jantan. Lembu, kerbau, dan onta bisa untuk 7 orang, sedangkan jenis kambing hanya untuk 1 orang. Untuk kerbau, sapi, dan onta maksimal 7 orang, meskipun beda keluarga. Nah, adapun hadis yang mengatakan bahwa Nabi pernah berkorban 2 kambing atau 1 untuk beliau dan keluarganya, dan yang 1 lagi untuk umatnya, maka ini adalah tasyrek fit thawab. Kanjeng Nabi nate korban mendo kalih atas nama pribadi lan umatipun, berarti kados-kados ndak dibatasi. Ini maksudnya tasyrek fit thawab, yakni mengikut sertakan keluarga dan umatnya dalam hal pahala korban. Masalah ratakno ganjaran, nek korban ya atas nama yang korban. Bukan berarti kambing 1 mencukupi untuk lebih dari 1 orang. Urutan keutamaan korban adalah onta, kemudian lembu atau kerbau, lalu biri-biri atau disebut domba, lalu kambing biasa, lalu 1/7 onta, lalu 1/7 lembu atau kerbau. Pertama onta, maksudnya onta atas nama 1 orang, atas nama 1 orang lebih baik daripada kambing atas nama 1 orang. Tapi 7 kambing atas nama 1 orang lebih baik daripada satu onta untuk 7 orang. 7 ekor kambing lebih utama daripada seekor onta, lembu atau kerbau. 1 ekor kambing lebih utama daripada 1/7 onta, lembu atau kerbau. Untuk kambing diutamakan yang berwarna putih, sing apik secara urut berwarna putih, lalu ke kuning-kuningan, lalu putih yang tidak cerah putihnya, kemerah-kemerahan, belang atau belontang, hitam putih, dan yang terakhir justru yang hitam. Hitam ku sing paling elek, pasti ya tetap ya, tapi dalam keutamaan sisi warna justru yang putih. Syarat hewan korban. Untuk umur, onta berusia minimal 5 tahun. Untuk lembu atau kerbau berumur minimal 2 tahun. Artinya 2 tahun genep. Kambing, untuk kambing biasa, kambing kacang harus berusia minimal 2 tahun. Untuk kambing domba minimal 1 tahun atau kurang dari 1 tahun tapi sudah poel. Untuk domba harus berumur minimal 1 tahun atau belum 1 tahun tapi sudah poel. Syarat lagi, tidak memiliki cacat. Cacat yang dimaksud di sini adalah cacat yang mengurangi daging atau sejenisnya yang bisa dimakan, baik mengurangi seketika seperti putusnya telinga
atau mengurangi dalam jangka panjang seperti pincang yang jelas. Pincang seperti ini menyebabkan hewan tersebut lambat dalam merumput cari makanan hingga dalam jangka panjang akan menjadi kurus. Dan sah berkorban dengan hewan yang tidak memiliki tanduk atau tanduknya patah. Begitu juga hewan yang kehilangan sebagian giginya. Tidak sah berkorban dengan hewan yang tidak punya telinga sejak lahir. Begitu juga hewan yang buta, meskipun buta sebelah atau disebut PC, dan hewan yang sangat kurus. Adapun berkorban dengan hewan betina yang bunting maka tidak sah menurut pendapat kaul muktamad. Berarti korban kalian wedhus utawa unta sing meteng, kaul muktamad tidak sah karena mengurangi kualitas daging. Untuk waktu penyembelihannya, korban itu pandangannya penyembelihan, bukan pembagian. Berarti ukuran berkorban itu penyembelihannya, bukan pembagian. Waktu penyembelihan korban dimulai setelah terbitnya matahari ditambah waktu yang sekira cukup digunakan sholat 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringan pada tanggal 10 Dzulhijjah dan berakhir saat terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah atau berakhirnya hari Tasyrik. Semua waktu yang disebutkan di atas boleh digunakan untuk menyembelih korban baik siang maupun malam hari. Hanya saja penyembelihan korban pada malam hari hukumnya makruh kecuali dalam kondisi tertentu, ada hajat tertentu, kemungkinan ada masalah masa. Kalau pagi ini tidak sampai makruh. Selain waktu tersebut tidak sah untuk penyembelihan korban. Namun untuk korban nadar yang tidak sempat dilaksanakan pada waktunya maka tetap disembelih meskipun waktunya sudah habis dan dianggap sebagai qadha, khusus korban nadar. Khusus korban nadar, kalau waktunya habis tetap dilaksanakan dan dinamakan qadha. Untuk tata cara penyembelihan ini tidak usah saya baca, ini syarat umum ini ya. Menyembelih, penyembelih, hewan yang disembelih dan alat penyembelihan. Kemudian halaman berikutnya, kemakruhan bisa dibaca sendiri. Hal yang berkaitan penyembelihan korban, hal-hal yang berkaitan dengan penyembelihan korban. Bagi laki-laki yang berkorban disunahkan untuk menyembelih hewan korbannya sendiri sing apik. Sedangkan bagi perempuan disunahkan untuk mewakilkan penyembelihan hewan korbannya. Apabila penyembelihan diwakilkan kepada orang lain maka sunnah bagi yang berkorban untuk menyaksikan penyembelihan hewan korbannya. Tidak wajib, sunnah ikut menyaksikan. Bagi orang yang hendak berkorban dimakruhkan memotong rambut dan kuku mulai awal bulan Dzulhijjah hingga hewan korbannya disembelih. Ini bagi yang mau korban setelah masuk bulan Dzulhijjah, makruh memotong kuku atau memotong rambut sampai binatang korbannya disembelih. Disyaratkan adanya niat berkorban. Niat ini bisa dilakukan pada saat penyembelihan atau sebelumnya, sebagaimana niat dalam zakat. Biasanya kalau niat itu dilaksanakan ketika pelaksanaan, seperti sholat ketika takbir. Hanya saja untuk korban seperti hanya zakat, tidak harus ketika pelaksanaan. Boleh dilakukan sebelum penyembelihan, meskipun yang baik tetap ketika penyembelihan. Sebagaimana zakat, niat zakat boleh dilakukan ketika sebelum penyerahan kepada mustahik, seperti hanya zakat. Nah, niat ini bisa dilakukan pada saat penyembelihan atau sebelumnya, sebagaimana niat zakat. Niat korban boleh dilakukan sendiri oleh orang yang berkorban dan boleh diwakilkan.
mewakilkan niat pun boleh. Contoh niat korban sunnah bagi penyembelih sebagai wakil dari mudhahi, nawaitul udhiyatal masnunah an muwakili, niat ingsun korban sunnah atas nama muwakil sing dadekno wakil aku, utawa mewakili kamu buang dia ndak apa-apa. Maklum ya, niat ingsun korban sunnah atas nama si anu lillahi ta'ala. Contoh niat korban nadar bagi penyembelih sebagai wakil mudhahi, nawaitul udhiyatal mandurah an muwakili, niat ingsun korban nadar atas nama si anu lillahi ta'ala. Sekarang pembagian korban. Pertama, orang yang berkorban nadar wajib membagikan seluruh daging dan kulitnya kepada fakir miskin. Dia dan seluruh keluarganya yang wajib dinafkahi tidak diperbolehkan memakan dari korbannya. Dan jika terlanjur memakan maka wajib mengganti sesuai kadar yang dimakan. Nek korban nadar bagi yang korban dan keluarga yang nafkahnya ditanggung, tidak boleh ikut makan. Kalau memakan hukumnya haram meskipun korbannya tetap sah. Dia wajib mengganti seberapa banyak dia makan dan keluarganya itu. Orang yang berkorban sunnah atas nama sendiri harus ada sebagian dari daging korbannya yang sedekahkan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah, meskipun hanya satu orang. Sisanya boleh dihadikan kepada orang kaya dan boleh dimakan oleh mudhahi. Yang paling utama adalah menyedekahkan semuanya, kecuali sedikit bagian yang dimakan oleh mudhahi untuk tabarruk atau ngalap berkah. Bagian yang dimakan untuk tabarruk ini sebaiknya diambil dari hati. Jika ingin makan lebih dari itu maka sebaiknya tidak melebihi sepertiga. Ini ketentuan membagikan korban sunnah atas nama pribadi. Yang penting ada bagian yang terbagikan kepada fakir miskin meskipun sedikit. Liyane mbok pangan nggih, tapi nek kowe tegel ya. Nek tegel ya wis ora usah dibagekno, sak cuwil sak on. Mbok kekno fakir miskin boleh pangan dhewe, monggo. Iki cara hukum fikih ngoten. Yang penting ada minimal yang disedekahkan kepada fakir miskin. Meskipun yang baik ini disedekahkan ke semuanya. Yang baik disedekahkan ke semuanya. Hanya sebagian kecil yang dimakan oleh yang berkorban niat tabarruk ngaten. Nomor 3, penerima korban adalah perorangan yang beragama Islam, bukan lembaga atau badan hukum. Penerima harus orang Islam. Jadi kalau dibagikan kepada non muslim tidak boleh haram, sehingga yang membagikan harus mengganti seberapa banyak daging yang dibagikan. Artinya korbannya tetap sah, ning dheweke memberikan kepada fakir miskin orang non muslim itu ya, non muslim itu yang tidak boleh, sehingga harus mengganti, bukan lembaga atau badan hukum. Dengan demikian tidak diperbolehkan memberikan korban untuk biaya pembangunan masjid, madrasah atau lembaga lain. Tidak boleh. Dene nek ana kepinteran fikih kekno fakir miskin wong siji ora didol, wong fakir miskin ora di sedekahno masjid nggih. Iku jenenge kelah. Nomor 4,
Penerima korban yang fakir atau miskin memiliki secara penuh apa yang ia terima, dalam arti ia berhak memanfaatkannya untuk keperluan sendiri atau menjualnya, sedangkan penerima yang kaya hanya berhak memanfaatkan saja, tidak boleh menjual. Tadi kalau korban sunnah ini yang diberikan boleh fakir, boleh orang kaya. Untuk orang fakir setelah diberi ini menjadi hak milik penuh, sehingga boleh ia makan, boleh diberikan kepada orang lain asal beragama Islam, dan boleh dijual bila yang penerima orang fakir miskin. Tapi kalau orang kaya hanya sifatnya it'am, suguhan, dimakan, tidak boleh dijual. Nomor 5, kulit atau daging korban tidak boleh diberikan kepada si penyembelih sebagai ongkos penyembelih. Ongkos harus diperhitungkan sendiri, tidak boleh dikaitkan dengan pemberian kulit atau daging. Tidak boleh menjual bagian daging, kulit apapun dari binatang korban, termasuk sebagai ongkos penyembelihan. Ongkos penyembelihan tidak boleh diambil dari kulit atau daging korban. Panitia korban sekarang. Panitia korban dalam hal ini ketua panitia saja, panitia harian atau panitia lengkap sesuai kesepakatan. Bisa jadi kalau masjid sini yang disebut panitia wakil sini itu ada wakil mudhohi 1 orang. Untuk yang lain di sini yang biasa terjadi di masjid sini itu, yang lain hanya rewangane wakil, berstatus sebagai wakil mudhohi, maka panitia tidak diperbolehkan memakan sebagian dari korban tersebut tanpa seizin mudhohi. Wakil ora kena mangan korban sing diwakilake. Alasane nek fikih ku ittihadul qabid wal mukbid. Contone, Kang, sepeda motorku tulung dolno, malah mbok tuku dhewe. Antara penjual sing ijab kalian mujib karo kobil iku dadi siji, kita dol yo tak tukune, ndak boleh. Ndak boleh. Berarti sebagai wakil ndak boleh memakan daging korban yang diwakilkan kecuali seizin muwakil, kecuali tarensik wong sing makilaki. Biaya pelaksanaan menjadi tanggung jawab mudhohi kecuali ada pihak ketiga yang mau berkorban, wes biayanya tak tanggung aku, tidak harus mudhohi. Artinya biaya korban tidak boleh diambilkan dari daging korban. Iku ditanggung mudhohi, ditanggung orang lain, yang jelas tidak boleh diambilkan dari daging korban dengan cara gawe imbalan. Kowe wis ndase gawe apa jenenge opah sampean nyembelih, ndak boleh ini. 2, panitia korban sayognya meneliti cacat tidaknya hewan korban yang diterima. Apabila terdapat cacat maka diberitahukan kepada mudhohi untuk diganti hewan yang lain yang memenuhi persyaratan atau tetap disembelih sebagai sedekah biasa. Hati-hati nek sampeyan dadi panitia utawa dadi wakil, nek diserai binatang berupa binatang, teliti sik iki netepi syarat binatang korban atau tidak. Ngoten. Nek ora netepi syarat dibalekno, utawa sampean ngomong tak sembelih ning ya ora atas nama korban, ya mayoran biasa ngoten. Kondo sik. Nomor 3, panitia korban berkewajiban memelihara, merawat dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hewan korban yang telah diterima. Kita tanggung jawab, sampean wis dipasrah ya tanggung jawab.
Aja sampai ngombe artine wong dipasrahi kan tanggung jawab. Yo nek perlu ngombe diombeni kan ngoten ya. Ora diombeni mati sampean tanggung jawab. Wakil kan yadul amanah. Dheweke nek sembrono ya wajib ngijoli, nek ora sembrono ora wajib ngijoli kan ngoten. Nomor 4, panitia korban hendaknya meneliti nazar atau tidaknya korban untuk diadakan pemisahan dalam pelaksanaan penyembelihan dan pembagian daging maupun kulitnya agar daging korban nazar tidak kembali kepada mudhohi sendiri. Ini sebagai panitia atau wakil kudu selektif, termasuk iki kewan nazar apa ora. Karena tasarruf binatang nazar atau korban nazar itu lain. Kalau nazar itu yang boleh menerima hanya fakir miskin. Kalau nazar yang menerima hanya fakir miskin, sehingga harus dipisahkan. Termasuk kalau binatang nazar tidak boleh ini kembali kepada yang nazar, ikut makan tidak boleh. Termasuk juga ini perlu tadi saya sudah termasuk pendistribusian binatang korban atas nama orang yang meninggal. Nah, biasanya nek ngorbanake atas nama orang yang meninggal, baik berpijak kaul yang tanpa khilaf, yaitu ada wasiat, atau yang khilaf tetap sah. Ini distribusinya hanya kepada fakir miskin, hanya fakir miskin. Mulane nek ngelno nggih, nek iso digokno sedurunge terjadi. Nek kanggo wong mati ngono niku hati-hati. Alungno ngeten wis atas nama sampean lho gini yo. Engko ganjarane kek nang sing mati wae. Kan beres ngoten nah. Yo ganjarane padha wae. Kan seperti itu ya. Nah, kalau atas nama orang yang meninggal distribusinya seperti korban nazar. Kemudian panitia korban bila menerima dari mudhohi berupa uang, maka harus melalui prosedur wakalah dalam hal pembelian hewan dan pelaksanaan korban. Kudu ana segot islahe, ana tembung wakalah. Nek berupa rupa duit iki tak wakilno kanggo sampean tumbasake lan tumbasake kewan korban lan jenengan tulung sembelihno sak niate nggih ngoten ya, lan bagekno ngoten. Iku prosedur wakalah. Ana tembung ngoten, ana tembung. Contone niki arta kula pasrahaken jenengan, kula tulung tumbasake kewan korban sak penyembelihane lan pembagian nggih. Ngoten. Terus sampean matur nggih kula tampi lan kula mangken nyuwun tulung nggih jenengan ijini kula nderek angsal sak 2 kilo tak kira-kira. Ngoten nggih. Nah ngoten. Supados napa? Kalau wau nek dados wakil mboten kenging mundhut kecuali izin. Mekaten untuk akikah mangken saged dipun waos piyambak supados wekdalipun lagi longgar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kiai Haji Subhan yang telah menyampaikan dan memaparkan materi yang ada di tengah-tengah para hadirin semua. Mungkin ada tambahan Gus Umam, Pak Amin Yasin, sampun nggih. Nah, kita masuk ke termin yang selanjutnya, yakni dialog terkait dengan kurban ataupun akikoh. Kemudian yang kedua, ya, terus kemudian yang ketiga, ya silakan. Untuk yang pertama Pak Agus Niam, silakan.